masyarakat lagi bahwa kita untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik pada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Aba TV yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kami berkunjung ke kediaman Ketua Las Aba Indonesia di kediaman Bapak Insinyur Suprihadi di Jalan Mangunwirian, Bagelen, Gedung Tataan, Pesawaran, Lampung. Gimana nih kabarnya Pak Suprihadi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oh iya ini Pak, ini kita mau berbincang-bincang terkaitan dengan isu COVID-19 yang merebak di Indonesia. Mungkin bisa diceritakan Pak dampak apa yang dirasakan oleh lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf secara nasional. Alhamdulillah. Kita rasakan bersama bahwa munculnya virus 19 ini kita rasakan di Indonesia ini di awal Februari, kemudian tepatnya mulai Maret ini, di mana kita pada saat setelah melaksanakan Rapimnas di Malang di tanggal awal bulan Maret, kemudian adanya merebak virus COVID-19 ini, sehingga secara agresif atau secara spontan atau represif kita akan mengadakan berbagai langkah di lapangan. Yang pertama tentu kita sebagai lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf yang ini bagian daripada kepedulian sosial untuk berkhidmat kepada umat, maka kita untuk tetap bisa eksis untuk melaksanakan program-programnya di lapangan. Hanya kalau program yang bagaimana biasa kita adakan bisa berbaur dengan masyarakat di masjid maupun di tempat-tempat tertentu, kita dibatasi dengan physical distance, sehingga kita berupaya bagaimana lembaga Amil Zakat ini tetap eksis melaksanakan program baik mau fundingnya maupun juga penyalurannya, distribusi pada masyarakat, sehingga ini yang diharapkan. Karena justru dengan dampak virus COVID-19 ini masyarakat merasakan cukup berat, baik kalangan bawah ya, kalangan menengah bawah atau kalangan atasnya, semua lapisan bawah itu semua lapisan terkena. Oleh karena itu kita berupaya untuk bisa justru meningkatkan funding kita dan berbagi kepada saudara kita agar mereka yang terkena dampak kita tetap kita beri bantuan supaya Oke, jadi gini Pak, apakah lembaga Las Aba secara nasional sudah melakukan asesmen kepada siapa saja, sektor pekerjaan mana saja yang mungkin terdampak COVID-19 ini? Alhamdulillah, setidaknya ada 3 kriteria. Pertama, bagi para donatur, setelah kita asesmen di lapangan ternyata seorang pedagang yang dia jual es dugan, kemudian sama pempek, yang biasanya mereka satu hari itu ya cukup lumayan lakunya, sampai sore kita berkunjung ke salah satu donatur itu di 5:30 hampir maghrib, belum ada satupun yang membeli es dugan itu. Kemudian terhadap empek-empek yang mereka jualkan juga baru dapat 25.000 dalam satu hari. Itu di kalangan pedagang. Kemudian di kalangan pedagang besar, mereka adalah toko besi, di mana menyampaikan keluhannya bahwa seolah nanti di bulan Ramadan tidak buka lagi tokonya. Kenapa? Ya, karena barang-barang yang dijualkan yang berasal dari Jakarta tidak bisa masuk, sehingga dampaknya sekali bagi pedagang besar. Ternyata dengan COVID-19 ini, dengan peraturan pemerintah yang membatasi produksi atau barang-barang antar daerah dilarang, sehingga mereka tidak bisa berjualan. Kemudian di kalangan pengusaha besar, ternyata dengan adanya virus 19 ini dampaknya luar biasa. Mereka bisanya bertahan untuk membayar gaji para pegawainya, dan untuk mereka ya
biasanya apalagi di bulan Ramadan ini memberikan sedikit THR. THR, mereka akan kesulitan memberikan. Bahkan untuk diliburkan pun, yang mau libur pun nggak mau karena ingin ya memberikan makan untuk keluarga. Sehingga dari 3 elemen itu terasa besar dampaknya. Itu kalangan mereka yang ada usaha, apalagi yang sifatnya buruh tani. Misalnya dia buruh bangunan, kemudian biasanya kerja karena bangunannya juga dampak, ya akhirnya tutup, nggak kerja lagi, akhirnya buruh tersebut, tukang maupun pembantunya akan dipulangkan. Artinya mereka tetap akhirnya kembali dengan pulangnya. Sehingga dampak terasa ini, mereka mau makan apa kalau seperti ini? Inilah yang terasa sekali di kalangan sektor usaha maupun yang sifatnya tingkat bawah, itu nampak sekali. Kalau menurut Las Aba ini dari tadi yang Pak Supri sebutkan, itu kira-kira dari kalangan usaha itu atau dari kalangan orang yang tadi seperti pedagang kecil itu yang paling membutuhkan bantuan ini, kira-kira yang mana nih Pak? Ya, secara umum semua, khususnya di kalangan bawah, lapisan bawah. Artinya tatkala dia bekerja, hasil kerjaan bisa untuk makan sehari-hari. Tatkala mereka tidak bisa bekerja, ya untuk makan akan kesulitan. Nah, inilah yang sangat-sangat dirasakan. Kalau seperti kalangan yang mereka punya gaji bulanan, mungkin masih punya tabungan, walaupun saya dikurangi gajinya, atau punya tabungan, mereka tetap aman. Tapi di kalangan buruh yang dia hari-harinya dari sumber pekerja, nah kalau nggak bisa bekerja, mereka tentunya akan kesulitan untuk penghidupan. Nah, itu terkait dengan apa tadi yang disebutkan membantu mereka dari kalangan yang kecil itu, apakah ada sinergi juga dengan lembaga lain atau dengan lembaga pemerintah setempat untuk mendapatkan data itu yang valid gitu Pak? Apakah ada upaya seperti itu? Ya, dalam hal ini kita bermitra juga bersama dengan pertama dengan masjid-masjid yang ada di lingkungan di seluruh Indonesia ini, di mana masjid sebagai pusat sentral mereka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian di lingkungannya juga dengan DKM-nya itu juga untuk kepedulian terhadap lingkungannya tatkala dampak ini. Artinya tatkala mereka sudah nggak bekerja, kemudian dia tetap mungkin bisa tidak ke masjid karena ada zona merahnya, maka ini tentunya membatasi dia untuk ruang gerak untuk bisa bekerja lebih lanjut. Sehingga kita beri peluang untuk bermitra sinergi program, baik itu masjid-masjid yang ada, kemudian juga dari kalangan juga 212 Maret kan, lembaga-lembaga perdagangan atau perusahaan-perusahaan yang mereka tetap masih eksis untuk bisa memberikanlah kepeduliannya itu, mungkin menyisihkan sebagian harta kita. Kita pada dasarnya kaum muslimin ya, tatkala diberikan cobaan ini tentunya menjadi cobaan kita bersama. Tatkala mereka kesulitan untuk makan, maka kita juga merasakan kepedihannya, maka sama-sama merasakan, maka kita untuk bisa berbagi kepada mereka. Oh, jadi ini program ini juga menyasar ke CSR perusahaan-perusahaan ya Pak ya? Oke Pak, kalau menurut Pak Supri sebetulnya ini kewajiban siapa yang paling berperan ini Pak? Apakah ini kewajiban pemerintah atau kita turut andil, atau ada semua sektor semua ikut membantu, atau seperti apa nih Pak? Jadi pada dasarnya Pak, ini adalah musibah bersama, apalagi sifatnya bukan hanya Indonesia saja, tapi juga seluruh negara itu merasakan. Kita siapa yang terkena musibah kita bersama, dan ini menjadi kewajiban kita bersama tentu. Tetapi sebagai leading sektornya tentu pemerintah dan untuk bisa memberikan yang terbaik pada umatnya. Demikian pula ya lembaga-lembaga yang lain, termasuk lembaga-lembaga amil zakat, termasuk Rahman ini juga ikut ambil bagian kepedulian. Ini bagian dari permasalahan kita bersama untuk kita tuntaskan, karena tidak tahu kapan wabah ini berhenti. Walaupun kita ya memang berupaya, berusaha preventif pencegahan ya setiap warga untuk menyadari bahayanya virus
ini, maka kita upayakan agar menjaga diri, ya, menahan diri untuk ya, social distance dan sebagainya, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah real di lapangan sehingga tidak merebak, tetapi kita memberikan yang terbaik pada umat. Sehingga sebagai lembaga ahli zakat kita sampaikan lagi bahwa kita untuk bisa memberikan kontribusi yang terbaik pada umat. Caranya bagaimana? Ya kita funding, menggalang dana kepada umat, yang tentunya ini melalui sosial media, sehingga apa yang kita lakukan melalui sosial media ini atau yang mereka punya melalui transfernya, akhirnya kita diamanai untuk bisa menyalurkan, ya kita salurkan sesuai dengan apa yang diamankan kepada saudara kita yang terkena dampak yang nampak sekali di tingkat grassroots. Jadi cara menghimpun dananya yang paling efektif untuk sekarang ini adalah lewat media sosial, Pak ya? Ya. Kemudian ditambahkan bahwa permasalahan yang kita dengan meluncurkan program baru lumbung pangan ini sebenarnya langkah mudah untuk menyalurkan dana funding. Bukan hanya dana, tetapi harta benda, ya, baik itu bentuknya pangan, hasil-hasil produksi perkebunan dan sebagainya. Kalau tidak, dia punya, misalnya di wilayahnya dia punya kebun kopi, hasil kopinya. Kemudian dia punya kako dengan kakonya. Dia punya kebun pisang dengan pisangnya. Punya kebun singkong dengan singkongnya. Punya padi dengan padinya. Tidak harus beras. Kita tetap bisa memanage itu, menerima dan mengelolanya dan menyalurkan kepada yang menerima, membutuhkannya. Karena apa? Dengan kondisi yang ekstrim saat ini, tentu akan kesulitan kalau mengharapkan bantuan yang sifatnya donasi. Tetapi dengan logistik yang mereka punyai, kemudian mereka ngasih informasi agar kita menjemputnya, ya insya Allah kita nanti petugas untuk bisa menjemputnya ke rumah-rumah warga, rumah-rumah penduduk yang punya hasil, yaitu memberikan kepada lembaga amil zakat, nanti itu disalurkan kepada mustahiknya. Oh, jadi dijemput ya. Itu kira-kira poskonya ada nggak Pak itu? Tempatnya di mana itu? Insya Allah poskonya itu ada di 12 kantor KPP yang ada di Indonesia, ya. Dan hatta yang punya kelompok kerja juga di masing-masing kelompok kerja untuk kita arahkan dibentuknya posko. Posko ini dalam rangka untuk memberikan kemudahan kepada saudara kita yang ada di wilayahnya lagi untuk membantu menyumbang dalam bentuk logistik itu, sehingga bisa kita jemput kemudian taruh di lumbung pangan itu, atau mereka datang ke posko atau lumbung itu untuk menyerahkan logistik yang akan dibantu. Sehingga intinya kita memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk bisa ambil bantuan atau pedulian kita. Kemudian bagi masyarakat yang tentunya setelah hasil asesmen mereka memang benar-benar layak dibantu, ya kita akan kita bantu kepada masyarakat. Bisa dengan cara kita datang ke rumah-rumah penduduk. Oh, jadi langsung Pak ya ke rumah-rumah gitu ya. Kita membatasi sendiri untuk kumpul-kumpul. Kalau dulu kita kumpulkan di masjid, kita langsung ke masjid. Kalau sekarang ke rumah-rumah warga. Kalau ada yang mau datang ke posko kita Pak, boleh rame-rame atau tapi nggak boleh rame-rame atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri ya. Diatur waktunya. Kita tetap azas ya social distance, artinya itu kita ikuti bersama, sehingga tatkala warga mau minta istilahnya menerima atau mengambil sembako itu, ya kita atur waktunya, kemudian jamnya, ya tahapannya jangan berbondong-bondong. Ya mudah-mudahan dengan ujian ini yang bagian daripada hal yang harus kita terima, dan tentunya kita untuk bersabar, karena dengan sabarnya Allah akan memberikan ganti pahala yang lebih baik lagi. Karena kalau kita menggerutu kemudian panik, ya berlebihan, akan bukan menyelesaikan masalah, tetapi akan menambah masalah baru. Oke Pak, satu lagi pertanyaan Pak kaitan dengan lumbung pangan tangkis corona ini. Jadi ini kan berupa lumbung, maksudnya adalah apa kita nimbun atau sekedar transit saja yang diberikan donatur itu, atau seperti apa nih Pak? Nanti kan kalau bilang ini ternyata apa nimbun nih gitu kan. Nah itu kayak apa itu Pak? Jadi lumbung itu adalah filosofi ya, artinya seorang memudahkan untuk menerima bantuan, lembaga menerima bantuan. Lumbung di truk dulu gitu ya. Dulu. Bukan berarti untuk menimbun ya, karena ini juga bagian dari amanah umat yang harus kita salurkan, sehingga
maknanya adalah memberi kemudahan kepada masyarakat kaum muslimin untuk memberi bantuan di Lumbung melalui posko itu. Kemudian dari posko itu nanti dikelola, ya, kemudian dimanage, kemudian disalurkan ke mustahik. Artinya ya transit saja, tidak lama-lama. Terus ada upaya, nah nanti itu memberitahukan kepada pemerintah setempat nggak Pak? Itu seperti RT atau apa kalau kita punya lumbung ini gitu. Tentunya ini gagasan atau program yang sudah diluncurkan ini tentunya kita koordinasi dengan pemerintah daerah setempat, melalui desanya, melalui kecamatannya atau kabupaten yang ada, untuk sama-sama kita memperkuat kekuatan kita di masyarakat, lembaga-lembaga milik zakat ikut andil bersama-sama dengan pemerintah, karena pemerintah sendiri sekarang ini lagi serius untuk bagaimana penanganan baik pencegahan, ya, penanganan maupun penyelamatan itu, sementara juga memperhatikan bagaimana langkah-langkah kehidupan masyarakat. Nah, kita ikut ambil bagiannya untuk bisa melanggengkan atau memperkuat posisinya di masyarakat sehingga tetap eksis di dalam menerima musibah ini. Oke, mungkin Pak ada ajakan dari Pak Insinyur Suprihadi selaku Ketua Las Aba Indonesia atau Las Aba Pusat, mungkin ajakan untuk mengikuti program ini Pak. Ya, jadi pemirsa yang saya kenal bahwa musibah yang ada, musibah yang saat ini kita rasakan ini adalah sebagai ujian. Semoga kita diberikan kesabaran, kekuatan untuk bisa menerimanya, tetapi kita berusaha untuk bisa mengantisipasi, melawan agar supaya ini tidak terjadi di kalangan keluarga kita. Kemudian kepada kaum muslimin tentunya bahwa siapa memberi bantuan, ya, kebutuhan kaum muslimin yang sangat-sangat perlu di dunia ini, maka Allah akan menggantinya kebutuhan baik dunia maupun akhirat. Artinya apa? Tatkala Allah memberikan bantuan dari donatur kaum muslimin kepada lembaga milik zakat untuk salurkan, maka yang didapat ada dua, dunianya dapat, Allah ganti yang lebih baik, akhirnya Allah akan menggantinya sebagai pahala yang baik di akhirat kelak sebagai investasi. Kemudian ya pastikan bahwa Anda, saudara bagian daripada program lumbung pangan ini, sehingga bisa mengurangi kesulitan dari masyarakat yang terdampak virus 19 ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah pemirsa Aba TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bincang-bincang kita tadi dengan Bapak Insinyur Suprihadi, Ketua Las Aba Pusat atau Las Aba Indonesia, di kediaman beliau karena kita tidak bisa ke kantornya dan beliau tidak bisa ke kantor pusat di Jakarta. Terus sekarang sedang melakukan social distancing, ya. Demikian, semoga kita doakan agar program-program yang tadi disampaikan beliau bisa diterapkan di Indonesia. Lumbung pangan tangkis lumbung pangan tanggap logistik COVID-19. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.